Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Tadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang wakaf tunai dan kekuatannya dan apakah Muhammadiyah bisa melakukannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana wakaf tunai dalam bentuk lainnya, yaitu sukuk ataupun wakaf saham. Dan ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kita akan lihat bentuk-bentuk apa sajakah itu. Pertama, ini adalah bentuk wakaf tunai menggunakan platform Jariyahmu. Dan pada platform Jariyahmu ini, Muhammadiyah menggunakan transfer langsung ataupun juga menggunakan QR. Ya, QRIS. Jadi kris ini bisa langsung di-scan melalui handphone ataupun gadget lainnya. Tapi dari platform wakaf tunai, para wakif bisa melakukannya melalui platform Jariyahmu saja. Dan untuk ini, pada proyek radioterapi dan juga Masjid Suja sudah mengumpulkan dana saat ini lebih dari 200 juta. Dan untuk Masjid Kiai Suja sendiri sudah berdiri dan diresmikan bulan yang lalu, yaitu pada bulan Maret 2023. Dan pada bentuk pembiayaan lainnya, yaitu menggunakan BOT atau Build on Transfer, di mana ini sudah dilakukan oleh Masjid Miniatur Baitur Rahman Aceh. Masjid yang masih memiliki lahan yang luas dimanfaatkan oleh pengurus nazir cabang di mana masjid ini berdiri, dan juga para takmir masjid tersebut untuk digunakan sebagai pertashop. Dan pertashop ini sendiri menggunakan lahan 300 meter di sebelah utara masjid, dan ini dikelola langsung oleh PCM Kasihan PT Surya Mandiri Kasih. Dan ini menggunakan wakaf saham sebesar 10 juta per lembarnya. Dan Aum di Kasihan ini, Aum dan juga PRM serta takmirnya, ya, dan pribadi-pribadi yang ingin membeli sahamnya langsung menghubungi PT Surya Mandiri Kasih ini, dan terkumpullah uang sebesar 500 juta dan mereka bisa mendirikan pertashop yang saat ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Dan selanjutnya adalah MBC, yaitu Muhammadiyah Business Center, yang berada di dekat Airport Yogyakarta Internasional, yang saat ini menjadi tombak pembangunan ekonomi di Yogyakarta karena sangat dekat dengan pusat-pusat bisnis yang baru berkembang di Kulon Progo. Muhammadiyah Business Center seawalnya adalah bentuk dari keinginan atau cita-cita dari PDM Kulon Progo, di mana PDM Kulon Progo ingin mendirikan business center, namun terhambat oleh modal, ya. Namun saat itu Universitas Ahmad Dahlan yang memang memiliki fakultas agama dan prodi pendidikan di Kulon Progo membutuhkan gedung. Di saat yang sama mereka memiliki uang dan PDM Kulon Progo memiliki lahan wakaf, sehingga mereka bisa bekerja sama, dan atas modal dari penyertaan Universitas Ahmad Dahlan ini mereka bisa mendirikan gedung MBC tersebut. Dan di sebelahnya ada masjid yang merupakan masjid dari kantor PDM Kulon Progo yang didirikan atas wakaf tunai oleh masyarakat di kota Yogyakarta. Dan ini wakaf tunai ini adalah bentuk istibdal dari bentuk rumah yang diwakafkan lalu dijualkan sebelum transaksi wakaf itu terjadi, dan hasil penjualannya diwakafkan sebagai wakaf tunai, dan ini didirikan masjid di Kulon Progo. Alhamdulillah. Namun untuk MBC ini sendiri setelah berdiri, lantai dasarnya tetap menjadi cita-cita PDM Kulon Progo untuk dijadikan pusat bisnis, namun di lantai 2 dan 3-nya digunakan oleh Fakultas Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan untuk dijadikan aktivitas mengajar dan belajar. Dan ini perjanjiannya berlaku untuk 25 tahun. Setelah 25 tahun
kepemilikan lantai 2 dan 3 kembali kepada PEDM Kulon Progo. Dan apakah Muhammadiyah bisa belajar dari bentuk-bentuk lain? Ya, bentuk dari BOC yang tadi kita ceritakan adalah bentuk lain dari musyarakah mutanakisah. Namun ada sukuk-sukuk yang belum dan akan dilakukan oleh Muhammadiyah di masa yang akan datang. Bisa dipelajari misalnya dari sukuk musyarakah yang dilakukan oleh Masjid Pengkolen Singapura, di mana Nazir yaitu MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, bekerja sama dengan konsultan mereka yaitu Waris Management. Dan Waris Management mereka melakukan agreement dengan pihak-pihak yang bisa menanamkan saham mereka untuk didirikan pusat-pusat bisnis, diantaranya adalah mall, minimarket, kemudian apartemen, hotel, dan juga masjid. Dan masjid tetap berdiri di depan, lalu di belakangnya kita bisa lihat di sana ada mall dan juga apartemen, dan di belakangnya adalah hotel. Dan ini perjanjiannya untuk 10 tahun, lalu kembali kepada si Nazir. Jadi Nazir yang akan mengelola selanjutnya. Dan bisa kita bayangkan jika sebuah masjid bisa menghasilkan kemandirian keuangan sekuat Masjid Pengkolen, itu kemungkinan besar adalah kegiatan ke masjid itu sendiri akan mandiri dan juga akan bisa mendistribusikan manfaatnya keluar dari masjid itu sendiri. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa meniru dari investasi yang wakaf tunai yang dilakukan oleh Majelis Ugama Negeri Johor Bahru, Malaysia, di mana mereka menggunakan transaksi initial wakif offering, ya, di mana wakif-wakif itu membeli saham yang sudah ditawarkan kepada mereka, dan mereka membeli saham, dan dibangunlah terminal Larkin, di mana terminal ini integrated terminal dan dipakai oleh masyarakat, dan manfaatnya digunakan oleh UMKM yang berjualan di dalam terminal tersebut. Dan kita juga bisa belajar mungkin dari sukuk Al-Intifa, dari pendirian Zamzam Tower yang ada di sebelah Ka'bah, ya. Zamzam Tower ini adalah berdiri di atas tanah wakaf yang dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, atas nama King Abdul Aziz, ya, karena ini wakafnya King Abdul Aziz. Lalu dikelola oleh Bin Laden Group yang bekerja sama dengan Munshad Real Estate. Dan sukuk Al-Intifa ini berlangsung selama 28 tahun. Setelah 28 tahun akan dikembalikan kepada Nazir dan dikelola langsung oleh Nazir. Demikian yang akan saya sampaikan di sini, bahwasannya wakaf tunai tidak hanya uang, kita bisa melakukan wakaf tunai menggunakan fasilitas-fasilitas dan akad-akad yang ada di keuangan ekonomi Islam. Kenapa tidak kita bisa berusaha dan belajar? Semoga ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa semuanya, dan bisa menjadi bahan yang akan diteliti selanjutnya, atau menjadi bahan pembelajaran, dan juga menjadi kontribusi bagi Muhammadiyah bagaimana mengoptimalkan wakaf setinggi-tingginya sehingga menghasilkan manfaat ekonomi seluas-luasnya dan mencapai sustainable ekonomi yang diinginkan oleh pemimpin negara ini. Demikian materi kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.